Ketahuilah bahwa sungguhnya menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, seorang muslim mengetahui akidahnya yang benar, mengetahui mana yang hak dari yang batil, mengetahui dari yang halal dan yang haram, mengetahui di sana adalah sunnah dan di sini adalah kebid'ahan, dan mengetahui antara Islam dengan kufur dan antara tauhid dari kesyirikan. Itu adalah perkara yang wajib untuk ditimba dan untuk dituntut bagi seluruh kaum muslimin. Maka awas pengentasan manusia dari aksara abjad ABCD itu adalah perkara yang mudah. Maka mengangkat kebodohan dari agamanya, seorang muslim yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah perkara yang sangat urgen. Itu perkara yang sangat primer. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Atiyah ibn Sa'id an Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Yang maknanya dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain bagi seluruh kaum muslimin. Hadis ini meskipun dhaif dikarenakan Atiyah ibn Sa'id Al-Aufi mudallis dan juga seorang yang dhaif, namun telah datang 10 jalan lebih dari riwayat Anas ibnu Malik. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dari dua sahabat, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Anas ibnu Malik. Bahkan As-Suyuti mengatakan telah datang 50 jalan yang saling menguatkan, satu di antaranya menjadi sahih li ghairi. Maka dari sahih hadis ini yang maknanya talabul ilm faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka bagaimana menuntut ilmu agama bisa dikatakan wajib? Karena kita dijadikan oleh Allah tinggal di muka bumi ini hanya untuk melaksanakan peribadatan secara tauhid kepadanya. Seperti Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Maka beribadahlah hanya ikhlas kepada Allah dan janganlah kalian melaksanakan perserikatan dalam peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka dari sini, di saat Allah menciptakan seluruh jin dan manusia untuk beribadah secara ikhlas kepadanya, dan peribadatan tidak bisa diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas untuk Allah Jalla wa Ala, salatnya, puasanya, naik haji dan umrahnya. Maka Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maka tidaklah salatku dan hidupku dan sembelihanku kecuali hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Dan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Maka tidaklah seluruh jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kecuali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus mutaba'ah, harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka di saat Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, maka salatlah 5 waktu dan bayarlah zakat dan salatlah kalian di masjid bersama-sama berjamaah bersama orang-orang yang ruku'. Maka bagaimana cara salat? Apakah kita melaksanakan salat dari persepsi kita, dari imajinasi kita, dari idiom kita, dari pendapat kita? Never ever, tidak pernah. Tetapi
semuanya datang dari tuntunan Nabi. Maka oleh sebab itu di saat Allah memerintahkan untuk salat berjamaah di masjid dari 5 waktu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibnul Huwairits, "Wasallu kama raaitumuni usalli." Maka salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Harus mutabaah, harus mengikuti Nabi di dalam salat. Dan begitu pun di dalam surat Ali Imran di saat Allah memerintahkan haji wal umrah, walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk melaksanakan haji dan umrah bagi mereka yang mampu. Maka haji dan umrah bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Bukan dari pendapat dan idiom dan imajinasi manusia, tetapi dari wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Maka di saat turun ayat di Ali Imran tadi, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, maka Nabi bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, lita'khudhu manasikakum. Lita'khudhu manasikakum. Maka lam di sini lam amr yang masuk kepada fi'lun mudhari ta'khudhu, yang menjazmkan fi'lun mudhari dengan hadfin nun, lita'khudhu. Maka di ilmil usul memberikan makna wajib. Dan bahkan di riwayat An-Nasa'i dengan tegas dengan fi'lun amr, khudhu, takdirnya khudhu anni manasikakum. Ambillah ilmu-ilmu haji dan umrah dari kami, kata Nabi. Maka di sini menjadi gambaran seluruh peribadatan harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai syarat diterima dari ibadah. Lalu bagaimana jika seseorang sholat tanpa mengikuti sunnah Nabi? Bagaimana melaksanakan puasa Ramadan tanpa mengikuti sunnah Nabi? Maka amalannya akan tertolak. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Di riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Yang maknanya, barang siapa seseorang yang melaksanakan ibadah, salat, puasa, membayar zakat, naik haji dan yang lainnya tanpa bimbingan Nabi Muhammad, tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dinamakan dengan bid'ah, maka tertolak, tidak diterima. Maka inilah gambarannya ya ibadallah. Di saat Allah menurunkan manusia dan jin ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, dan syarat ibadah harus ikhlas, dan syarat ibadah harus mutabaati Rasul. Maka dari mana seseorang bisa mengetahui ikhlas kecuali dengan ilmu? Maka bagaimana seseorang salatnya bisa mengikuti sunnah Nabi, puasanya mengikuti sunnah Nabi? Tentunya dengan menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu menuntut ilmu itu adalah wajib, seperti di dalam hadis yang kami sebutkan, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Min babil faidah, di sana ada tambahan yang dhaif, ada tambahan wa muslimah, maka ini adalah tambahan yang tidak ada asalnya. Dan ditambah dengan walau ilasin, maka menuntut ilmu wajib meskipun datang ke negeri Cina, maka itu pun tambahan yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Cukup dengan menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin.